Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik saja. Selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan rezeki buat kalian semua. Kali ini saya akan sharing kesulitan-kesulitan apa yang kami para penderita mielitis ini hingga sampai sekarang masih menjadi momok buat kami. Menderita mielitis ya, walaupun penyakitnya untuk mencarinya itu masih banyak melalui serangkaian pemeriksaan. Untuk mengetahui penyakitnya aja mungkin masih susah, bila bisa dibilang susah. Ada pengalaman juga dari teman-teman saya yang menderita seperti saya, untuk mendiagnosa tegak mielitis juga banyak sekali. Bahkan ada yang sampai operasi, yang katanya tadinya dari dada sampai kaki itu mati rasa, dikiranya ada yang ususnya kenapa sehingga ususnya dilakukan tindakan operasi. Kalau sudah tegak menjadi mielitis, kami akan terasa baal, mati rasa dari dada sampai kaki. Ada juga yang dari leher, bahkan juga ada yang sampai bulan-bulan dirawat di itu. Dan serangannya pun ada yang mendadak, ada yang perlahan. Kesembuhannya pun juga ada yang masih, ada yang seperti saya, ada yang sedang tahap untuk berdiri, ada yang tahap untuk berjalan dengan bantuan-bantuan. Yang pertama itu akan menyebabkan kelumpuhan, mati rasa. Bahkan sekarang yang sudah bisa berjalan pun masih merasakan seperti mati rasa. Berikutnya, saya dan teman-teman saya penderita mielitis itu akan mengalami kesusahan BAB dan BAK. Itu yang menjadi gangguan utama. Yang sudah mulai bisa berjalan pun masih ada kendala-kendala saat mereka menahan BAK. Kadang ada yang sering ngompol, ada yang berlatih berjalan itu juga terganggu karena harus menggunakan kateter. Sampai sekarang pun saya juga masih menggunakan kateter. Pernah dulu awal-awal saya sakit itu pernah dicoba saya menggunakan popok saat pergantian kateter. Dicoba dulu menggunakan popok, apakah pipi saya bisa keluar atau tidak. Mungkin maaf jika nanti di video ini ceritanya yang seperti itu, mungkin ada yang beranggapan ini cerita menjijikkan atau apa, saya minta maaf. Saya dulu mencoba menggunakan popok dari pagi sampai sore, ternyata tidak bisa keluar pipis sama sekali. Sampai sore itu ternyata kandung kemih saya penuh, seperti menggelembung, penuh sekali. Dan gimana ya saya merasakannya, karena saya itu seperti terasa, seperti tidak. Tapi kalau sudah sakitnya luar biasa pasti terasa. Itu yang saya rasakan di kandung kemih saya itu. Gimana ya, menteng-menteng, gimana kalau orang Jawa itu bilangnya teng-teng-teng gitu, menteng-menteng sakit rasanya. Pasti itu kalau saya bisa merasakan itu sakitnya luar biasa. Ternyata dicek, dibuka, saya tidak pipis sama sekali dari pagi sampai sore. Akhirnya dipasanglah kateter lagi. Dan setelah dipasang kateter ternyata langsung urin bagnya penuh. Bayangkan seharian tidak pipis,
langsung dipasang kateter lagi, dan akhirnya bisa pipis keluar hanya dengan bantuan kateter. Untuk teman-teman yang lain pun juga sama, ada yang sudah lancar, ada yang pipisnya cuma sedikit-sedikit. Kalaupun pipisnya cuma sedikit-sedikit, itu di kandung kemih itu akan bersisa. Nah, yang lebih parah lagi kalau sisanya itu tidak bisa dikeluar dengan tuntas. Ada teman saya yang tidak bisa keluar tuntas, akibatnya menjadi batu ginjal. Sudah kesulitan untuk berdiri, berjalan apalagi masih ditambah dengan sakit yang seperti itu. Selain kesulitan BAK, juga kesulitan BAB. Mungkin kalau didiamkan, BAB itu tidak akan keluar kalau tidak dibantu dengan obat. Kalau saya, BAB harus dibantu dengan Dulcolax Suppo yang seperti peluru yang dimasukkan ke bahu. Belum sampai situ, BAB pun sudah dimasukkan obat seperti itu. Saya harus menunggu, bahkan sampai sering bahkan dari pagi sampai sore itu tidak keluar. Bayangkan gimana rasanya BAB, mau keluar aja nggak bisa. Ada juga pengalaman teman saya, sudah minum obat yang diminum, udah dikasih Dulcolax yang dimasukkan, tapi tetap saja tidak keluar. Dan akhirnya, maaf kalau ini jorok, harus dipetek, digedek-gedek, ini baru banyak keluar. Apalagi kalau BAB saya keras, Masya Allah, sangat harus dibantu seperti ini. Maaf kalau jorok, itu baru bisa keluar. Hanya urusan BAB untuk dipermudah saja kadang sulit, karena kita hanya kurangnya gerak kita, jadi BAB itu menjadi susah keluar. Belum masalah kateter, saya dan teman-teman seperjuangan saya yang sakit ini, kalau BAK-nya tidak lancar dan memakai kateter, ada juga yang berdarah-darah, infeksi. Darahnya itu banyak seperti orang menstruasi. Itulah, entah kenapa, yang pasti mungkin karena terlalu sering pakai kateter, atau kebetulan kateternya ada bakterinya jadi terganggu. Mungkin dalamnya juga terluka. Yang berdarah, saya pun juga pernah saat itu bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, pernah saya sekali BAK saya berdarah. Tadinya pas dicek kenapa saya kok kateternya kok bermasalah, saya sering ngompol, udah diganti ngompol lagi terus, hingga akhirnya pas ganti yang keberapa itu kok ada darah. Pikir suami saya mens, tidak apa-apa. Tapi kalau mens kok darahnya segar. Nah, setelah itu mungkin enggak, ini cuma darah apa. Setelah itu kok pipis saya merah, merah seperti air darah dicampur air gitu. Lah, kok celana saya kok juga merah. Ternyata pipis saya bermasalah. Tadinya saya tidak apa-apa, tapi lihat raut wajah suami saya yang menegang, saya jadi juga bingung. Saya nangis, kenapa? Ada apa lagi dengan saya? Saya sudah sakit seperti ini, masih ditambah sakit yang seperti ini. Kenapa? Akhirnya
tidak dianjurkan untuk minum antibiotik. Dan alhamdulillah 2 hari ternyata sudah tidak berdarah, tapi pipisnya masih merah. Ya itulah kesulitan kami bagi penderita mielitis. BAP dan BAK itu menjadi masalah yang sangat mengganggu bagi kita, bagi teman-teman saya yang menderita juga seperti itu. Ada yang menyarankan ini itu, tapi kan tiap orang itu kan berbeda-beda. Ada yang cuma mungkin makan banyak sayur jadi mudah, banyak makan buah, ada yang mudah, ada yang nggak mempan. Dan kami pun masih bingung, kadang mengatasi kateter yang bocor pun bingung. Itu yang masalah itu kenapa, masalahnya di mana. Teman-teman saya pun juga seperti itu. Sering kami bertukar pikiran di grup kami penderita sakit ini, bagaimana solusinya. Yang kita tidak tahu. Yang penting saya juga nanti kalau yang berbagi itu sudah merasakan seperti itu, tapi solusi utamanya itu seperti apa tidak tahu. Mungkin ada teman-teman yang berpengalaman atau apa untuk berbagi kepada kami gimana cara kami memperlancar BAP. Adakah saran-saran, ditulis di kolom komentar ya, karena memang BAP bagi kami itu merasa sulit, biar kami itu tidak ketergantungan terhadap obat. Masa ya setiap kali mau BAP harus obat, padahal kan tahu juga obat yang buat itu kan juga ya nggak mahal, ya bisa dibilang nggak mahal-mahal banget, tapi kalau sering dipakai kan juga pengeluaran juga banyak. Mungkin sampai di sini, mungkin ada teman-teman yang bisa bantu, mungkin dikasih saran harus apa, tulis di kolom komentar ya. Buat kalian, jaga kesehatan, apalagi di tengah pandemi seperti ini, jaga kesehatan kalian. Kesehatan itu sangat mahal, sangat berharga. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah bantu doa kepada saya. Saya sangat berterima kasih yang sudah subscribe channel saya. Semoga yang kalian lakukan bermanfaat juga buat kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.